Halo semua, Kristau di sini. Gimana nih lebarannya? Mohon maaf lahir dan batin ya. Oh ya, ngomongin lebaran kan, biasanya ada waktu untuk ziarah ke kuburan ya. Nah, hal ini yang sama ternyata dilakukan oleh orang Jepang, di mana ada hari khusus juga untuk berziarah kubur. Itu ada di hari Subun Nohi. Tapi katanya hari itu juga punya sesuatu yang lain. Sesuatu yang berbau misteri. Yaitu ketika hari Subun Nohi, gerbang dunia manusia dan dunia gaib menjadi tipis dan bahkan terbuka. Waktu yang baik untuk berziarah dan mendoakan menurut kepercayaan orang Jepang karena jalurnya sedang dibuka. Namun, karena pembatas menipis, bisa juga kan ada sesuatu yang lain dari dunia gaib keluar dan masuk ke dunia manusia? Nah, makanya di video kali ini aku mau share salah satu urban legend yang terkenal ketika hari Subun Nohi, ketika gerbang dunia mati terbuka. Sebelum masuk ke ceritanya, apa sih itu Subun Nohi? Subun Nohi sendiri dari artinya berarti hari pembagi musim semi. Hari libur nasional di Jepang yang menandai fenomena alam waktu di mana matahari tepat berada di garis khatulistiwa atau Sekido. Efeknya, di mana durasi siang dan malam menjadi hampir sama waktunya. Serta dianggap sebagai penanda awal musim semi. Momen ini biasanya jadi waktu orang Jepang buat beberes rumah, bersih-bersih, menyimpan pakaian tebal dan siap-siap menyambut mekarnya bunga sakura di musim semi. Tapi, ngomongin hal tersebut, buat kita tuh di Indonesia sekarang ini jadi lagi panas-panasnya kan? Karena matahari tepat di atas kita. Ditambah katanya kita bakal mengalami kemarau yang panjang. Wah, hati-hati ya semua. Balik lagi nih, ngomongin Subun Nohi. Bagi masyarakat Jepang, ini bukan cuma soal fenomena alam. Karena matahari terbit dan terbenam di garis lurus, mereka percaya jarak antara dunia manusia dan dunia leluhur menjadi sangat tipis. Karena kepercayaan jarak yang menipis tersebut, masyarakat Jepang melakukan beberapa ritual khusus, salah satunya Omairi, yaitu mengunjungi makam keluarga untuk membersihkannya dan menyapa leluhur. Gozenzo sama, karena mereka dianggap sedang dekat. Namun, di mana jarak antara dunia manusia dan dunia leluhur jadi sangat tipis, ada misteri yang membayanginya. Salah satu urban legend soal Subun Nohi datang dari seorang biksu bernama Miki Dayun. Beliau ini sangat unik. Miki-sang berdakwah lewat kaidang atau cerita hantu. Miki-sang pernah bilang alasannya. Saat pintu menuju Shigan, dunia orang hidup terbuka supaya kita bisa mendoakan leluhur. Di saat yang sama, gerbang dari Higan, dunia orang mati pun turut terbuka lebar bagi mereka yang tidak memiliki tempat untuk pulang. Terbukanya gerbang yang menghubungkan dunia manusia dan gaib menjadikan alasan kenapa laporan penampakan makhluk halus atau yure di Jepang banyak di tanggal-tanggal ini menurutnya. Dan salah satunya adalah kisah yang akan aku share, yaitu jalan yang hilang. Katanya, kalau kalian gak sengaja masuk ke jalur gaib yang membelah dimensi saat matahari terbenam 180 derajat ke arah barat, kalian gak akan pernah pulang ke rumah. Kisah dimulai dengan orang yang bisa kita sebut namanya Sato-san. Seorang salariman atau karyawan kantoran biasa di kota Tokyo. Malam itu, di kantor menunjukkan pukul 11 malam. Akhirnya Sato-san selesai lembur. Tentu, dia merasa capek banget dan cuma pingin langsung cepat-cepat pulang rebahan di kasurnya. Karena pingin cepat pulang, Sato-san langsung masuk ke jalur tol arah menuju rumahnya. Tapi, pas mobilnya masuk gerbang tol, kok
Dia merasa suasananya langsung berubah total ya. Udara di dalam mobil yang tadinya hangat mendadak menjadi dingin banget, kayak menusuk tulang. Jalanan yang biasanya ramai sama truk logistik tapi tiba-tiba sepi. Senyap sesenyap-senyapnya. Tiba-tiba GPS mobilnya mati total. Radio yang tadinya muterin lagu pop berubah jadi suara statis. Menambah suasana yang aneh sekali menurut Satosang. Karena itu, Satosang ingin cepat-cepat segera keluar dari tol tersebut. Namun, Satosang ketika melihat ke depan ada satu mobil sedan tua warna hitam, jalannya lambat banget, cuma 20 km per jam. Karena kesal, ditambah ngalamin hal aneh, padahal lagi capek selesai lembur, Satosang langsung tancap gas, ingin menyalip mobil tersebut. Tapi, pas dia sejajar dengan mobil itu, dia kaget setengah mati. Mobil hitam itu nggak punya bayangan sama sekali. Padahal, aspal di bawahnya terang benderang terkena lampu cahaya mobil dari Satosang. Karena mengalami hal tersebut, Satosang mulai panik. Dia lihat marka jalan yang biasanya warna putih, sekarang berubah jadi merah tua. Persis kayak warna darah kering. Mobilnya mendadak rasa berat banget, seolah-olah dia lagi narik beban bertonton. Lalu, tiba-tiba dia mendengar suara desisan nafas tepat di belakang telinganya. Ternyata itu bukan suara AC. Dengan tangan gemetar, dia beranikan ngelirik ke spion tengah. Di kursi belakang, ternyata ada sesosok wanita. Bajunya putih lusuh, rambutnya basah, nutupin seluruh muka. Wanita itu perlahan menongakkan mukanya, bibirnya yang biru nempel hampir di telinga Satosang. Dan dia berbisik, "Mada sukunai no?" Belum sampai juga. Satosang pun terkejut. Dia berteriak. Dia langsung injek gas dalam-dalamnya tanpa noleh ke belakang lagi. Dia nyoba buka maps di HP untuk segera mencari jalan atau jalur tercepat untuk segera keluar dari tol tersebut, tapi HP-nya mati total. Padahal waktu itu baterainya masih 80%. Jalan ini terasa panjang banget tanpa ujung, menurut Satosang. Sampai akhirnya, dia ngelihat ada mobil lagi nih. Mobil berwarna putih dan dia berpikir, Yokata. Akhirnya ada orang lain dan semoga ini tol manusia. Dia coba balap mobil itu buat minta tolong. Tapi pas udah sejajar, ternyata setirnya bergerak sendiri tanpa ada supir di dalamnya. Ketika Satosang melihat ke kursi belakang, ada sosok anak kecil. Mukanya tak terlihat atau rata dan dia melambaikan tangan ke arah Satosang. Di pinggir jalan, Satosang melihat jutaan bunga higanbana warna merah menyala tumbuh subur di sepanjang jalanan. Dia sadar, dia benar-benar lagi di jalur menuju Higan. Jalur dunia gaib, jalur kematian. Satosang yang ketakutan dan mencoba berpikir jernih, tiba-tiba dia ingat pesan kakeknya. Kalau terjebak di dunia Higan atau jalur kematian, jangan pernah berhenti. Dan jangan pernah menoleh ke belakang kalau ada yang manggil. Teringat pesan dari kakeknya, Satosang pun menginjak gas mobilnya sekencang mungkin. Sambil terus berdoa dan fokus ke depan. Satosang yang berusaha keluar dari jalan tol gaib tersebut, akhirnya dia ngelihat ada cahaya terang banget di ujung jalan. Dia pun teriak sekeras-kerasnya, "Aku mau pulang!" Dan tiba-tiba Satosang kaget. Dia sadar mobilnya sudah berhenti dan menabrak bahu jalan tol. Dia berpikir, apakah aku masih di jalan tol gaib atau sudah keluar? Satosang pun segera mengecek HP-nya dan syukurlah. Jam di HP-nya sendiri menunjukkan pukul 11 lebih 5 menit.
Ternyata jalan panjang yang Satosang lalui waktu itu ternyata cuma menghabiskan waktu 5 menit saja. Tapi yang bikin dia merinding sampai sekarang adalah pas dia keluar buat ngecek mobilnya, di kaca belakang ada bekas telapak tangan kecil berwarna merah tanah. Persis kayak telapak tangan anak kecil yang melambaikan tangannya ke arah Satosang. Gimana nih teman-teman? Kisah dari Satosang yang tersesat di jalur tol gaib yang diceritakan oleh Biksu Mikisang. Kisah dari Satosang ini mungkin adalah satu dari banyak kisah urban legend yang terjadi di Jepang ketika Subunohi. Tersesatnya Satosang mungkin juga terjadi karena matahari itu sedang di titik maksimalnya. Suhu udara melonjak drastis dan artinya kelelahan karena panas itu nyata. Ditambah ketika tubuh mengalami dehidrasi berat dan kelelahan seperti yang dialami oleh Satosang yang lembur sampai jam 11 malam. Itu bisa menciptakan halusinasi dan fata morgana yang membuat mata kita tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Jadi, apakah Satosang beneran masuk ke dunia gaib? Atau fisiknya memang sudah mencapai batas karena kelelahan lembur ditambah cuaca yang ekstrim? Ya, akhirnya kita nikmatin saja sebagai sebuah kisah urban legend peneman kalian nongkrong atau bahkan ketika mau tidur. Dan ngomong-ngomong, Subunohi itu merupakan waktu yang tepat untuk menikmati waktu berlibur ke Jepang. Udara sudah tidak terlalu dingin, apalagi banyak matsuri atau festival menyambut sakura. Pokoknya ngangenin dan seru, apalagi kalau emang punya duit yang berlebih ya. Dan mungkin cukup segini saja video kali ini menceritakan sebuah kisah urban legend yang terjadi di Subunohi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jane!